Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ada Assalamualaikum. tamu cantik nih di sini. Senang sekali Mbak ketemu yang Lisa. cantik juga. Hai Mbak Mona, sudah lama tidak berjumpa. Iya, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. sepertinya Mbak Mona juga seperti itu ya. Alhamdulillah. Ya, Stay at home, tetap aktif ya, tetap produktif ya, tetap berkarya ya. Insya Allah, amin, amin. Mbak, di Ya, bincang komunikasi hari ini, eh, apa namanya, ada satu bahasan yang saya rasa yakin betul nih ini expertnya nih buat membahasnya. Insya Allah. Thank you ya, thank you ya. Terima Nah, kasih sudah diundang. oh iya dong, jelas pasti. Mbak, saya perkenalkan aja langsung ya. Oke. Ya, baik, sahabat semua, hari ini kita ngobrol, belajar komunikasi kelompok dengan Dr. Lisa Adrianti. Ibu muda yang cantik sekali ya. Keren, keren banget. Sama Prestasinya seperti juga. hostnya juga. Prestasinya, wah luar biasa ya. Ini dari Bengkulu nih ya Mbak Lisa ya, dari Bengkulu ya. Ya, banyak Mbak yang Lisa. nanya Bengkulu itu di mana ya gitu. Aduh, saya kayaknya harus branding Bengkulu juga nih. Iya, 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 betul, betul, betul. You need to do it ya. Eh, eh, itu tempat tinggal Pak Karno, betul? Betul. Tempat Dan tinggal di sana. istrinya Ibu Dan istrinya, Fatmawati. Ibu Fatmawati. Oke, Mbak Lisa ini staf pengajar di jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Bengkulu, UNIP, dan aduh masih muda banget deh. Orang Bengkulu pokoknya. Kemudian beliau dari S1 di Unisba, S2, S3 di UI, Fisip Komunikasi, sama-sama di sana. Ya, Dan dan sekarang ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip UNIP. Waduh, ini nih yang punya jurusan nih ya. Terus aktif di sedang mengemban Aspikom, amanah. sedang mengemban amanah. Insya Allah didoakan berkah. Amin. Kemudian di Aspikom, dan Aspikom itu Asosiasi Pengajar ya, Pendidik. Pendidikan tinggi. Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, ya ilmu komunikasi ya. Dan sebagai koordinat bidang kerjasama organisasi dan kelembagaan, konsisten di bidang kehumasan. Wah, ini nih kita harus ngobrol lagi nih tentang ini nih ya. Dan trainer di public speaking dan konsultan branding. Yes, it is ya. Bengkulu harus di brand ya. Nah, itu. Eh, Nanti kapan-kapan ngobrol ya, karena saya pernah menulis juga tentang personal branding. Wah, Kem- keren. Ya, ntar kita ngobrol, Mbak Siap. Lisa. Kemudian ini buku-bukunya nih ya, wah buku dan karya ilmiahnya. It's me, tidak pernah ada yang sia-sia. It is right, agree absolutely ya. Kemudian karya ilmiahnya banyak sekali, digitalisasi PR sebagai penguatan citra pemerintah daerah, the Islamic political participation through the relationship persuasive communications, infografis penguatan reputasi kehumasan pemerintah. Wow, keren. Wah, banyak deh. So, kita kita lihat yang lainnya. Nah, ini dia yang akan dibahas, group things. Nah, apa itu group things? Dan kayaknya ini penting sekali. Jadi di dalam komunikasi itu ada komunikasi intrapribadi di dalam diri kita sendiri, kemudian antar pribadi dengan dua orang, atau ada expert lain yang mengatakan tiga orang atau empat maksimal begitu ya. Kemudian ada group things. Group things itu masuk komunikasi kelompok ya. Dan di group things ini ada banyak hal seru. Insya Allah Mbak Lisa bakal sharing tentang fondasi-fondasi fundamentalnya, terus mungkin asumsi-asumsinya, cara pakainya. Saya yakin banget deh untuk akademisi pasti perlu, dan juga praktisi insya Allah akan dapat insight ya, insight-insight baru.
Dan juga politisi perlu juga dengerin ini ya. Karena kebetulan ini yang dijadikan Mbak Lisa sebagai fondasi untuk disertasinya. Betul Mbak Lisa? Betul sekali, Mbak Mona. Oke, most welcome. Saya dengan antusias mendengarkannya. Ya, Oke, silakan Mbak terima Lisa. kasih. Ini Ya, saya lanjutkan sharing. ya silakan. Silakan. Oke, Mbak Mona stop share dulu. Stop share ya. Oke, oke. Yes, sorry. Silakan. Terima kasih. Ya. Aku dijadiin co-host dulu kali ya. Ya, oke, 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 oke. Sorry, 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 sorry. Wait, wait, wait. Ready? Yes, yes, sudah. Oke, thank you. Ya, silakan. Ini Apakah sudah tampil? sudah, Sudah. silakan. Buat penuh aja Mbak Lisa. Oke, Ya, sip. ini ya. Mm-mm. Ya. Baik, terima kasih host cantik saya pada hari ini, Mbak Dr. Leila Mona Ganim. Senang sekali diundang oleh beliau yang merupakan Sama-sama. kolega baik saya di Universitas Indonesia, dan kita sudah lama sekali tidak bertemu secara langsung. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu walaupun di ruang virtual, jadi bisa mengobati lagi kerinduan saya kepada Mbak Mona yang terakhir kita bertemu di Aceh ya, di Aceh tahun ya KNKSQ tahun 2019. Hari ini saya ditantang nih oleh Mbak Mona untuk membahas tentang grouping katanya gitu, dan kebetulan grouping ini merupakan kajian saya di disertasi waktu itu ya, di penyelesaian studi S3. Sehingga saya merasa ya inilah waktunya gitu untuk bisa men-sharing apa itu tentang grouping, dan kajian tentang grouping ini merupakan kajian yang sangat minim di Indonesia gitu. Belum ada banyak kasus yang dikaji untuk grouping teori karena memang susah sekali mengkajinya. Kenapa saya sebut susah ya? Kenapa saya sebut susah? Karena ini sifatnya sangat rahasia. Jadi di dalam komunikasi kelompok itu mereka beranggotakan skala kecil ya. Jadi beda dengan group communication ya. Yang mana kalau komunikasi organisasi itu adalah komunikasi yang dalam skop yang besar. Tapi kalau komunikasi kelompok itu sifatnya lebih solid dan anggotanya jauh lebih kecil daripada komunikasi organisasi. Nah, sehingga apa yang terjadi di dalam kelompok tersebut, komunikasi-komunikasi yang berjalan dalam kelompok tersebut sangat susah untuk diidentifikasi oleh kelompok luar. Nah, oleh karena itu grouping ini bisa tumbuh subur di dalam sebuah kelompok. Kalau dari sisi bahasa ya, kalau kita lihat grouping, pemikiran grup, apa yang salah dengan pemikiran grup? Grup itu harus selalu berpikir toh gitu kan, dan nggak mungkin grup nggak berpikir, betul. Grup itu selalu berpikir, tapi apakah pemikiran-pemikiran grup itu menghasilkan sebuah keputusan yang tepat? Ini yang akan menjadi pertanyaan, dan inilah yang akan menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kenapa ini menjadi pertanyaan? Karena ternyata studi-studi kasus grouping sebelumnya yang dikembangkan oleh pencipta teorinya, yaitu seorang psikolog ya yang bernama Irving Lester Janis. Pada waktu itu tahun 1972, ini dia meneliti tentang grouping ini karena dia adalah seorang psikolog ya. Jadi dia melihat ada faktor-faktor ya yang melatar belakangi kelompok itu mengambil sebuah keputusan ya berdasarkan faktor-faktor psikologis. Nah, jadi kalau kita bicara faktor-faktor psikologis, ini tentunya berbeda dengan faktor-faktor rasional. Unsur psikologis itu mengandung makna bahwa kita memiliki subjektivitas ya, pemikiran sendiri yang bermain dalam setiap masing-masing individu di dalam anggota kelompok itu.
Nah, faktor psikologis inilah yang menuntun sikap-sikap kita sebenarnya di dalam kehidupan keseharian kita. Betul begitu ya Mbak Mona ya? Iya, betul. Ya, jadi Janis ya, saya singkat saja karena dia biasa dipanggil Janis gitu ya, Pak Janis lah ibaratnya gitu kan. Profesor Janis ini dia memberikan sebuah gambaran yang menarik untuk melihat proses pengambilan keputusan dalam kelompok kecil itu dengan menelaah faktor-faktor psikologis yang dihadapi oleh mereka. Nah, kalau faktor psikologis ini lebih cenderung ke emosi ternyata. Itu lebih cenderung ke emosi daripada ke rasionya, sehingga dia melihat dan menemukan sudah menemukan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang berdampak luas dan disebabkan oleh keputusan sekelompok kecil orang yang mengabaikan informasi rasional dari luar mereka. Contohnya banyak sekali dan Janis sudah mengidentifikasi ini. Dan kenapa tadi saya sebut susah? Untuk mengidentifikasi itu adalah sangat beresiko karena tidak mungkin anggota-anggota kelompok itu dengan mudah memberikan pernyataan secara jujur dan terbuka atas apa yang terjadi di dalam kelompoknya itu sendiri. Karena itu berkepentingan dengan kredibilitas kelompoknya, dengan reputasi kelompoknya, ya kan? Dan sudah solid Mbak Lisa ya, sudah kohesif dia kohesif sekali. Nah, kelompok biasanya dia menjadi kohesif karena dia dibangun oleh latar belakang yang sama, identitas yang sama, ya kan, seperti itu. Jadi ada banyak kesamaan yang melatar belakangi sebuah kelompok itu sehingga dia bisa menjadi solid dan kohesif. Nah, sehingga interest yang sama juga ya Mbak Lisa, kepentingan yang sama. Kepentingan terutama kepentingan yang sama. Gitu. Nah, beberapa penelitian yang Janis lakukan terhadap beberapa keputusan pemerintahan yang berskala internasional dan itu telah berdampak spektakuler, itu banyak terjadi di Amerika Serikat, tempat Janis berasal tempat Janis berasal, sehingga dia mengambil bahan bakunya dari Amerika untuk meneliti dampak buruk dari keputusan yang diambil oleh kelompok kecil pembuat keputusan yang kemudian dia namakan sebagai groupthink. Lalu apa saja kasus-kasus besar spektakuler yang disebutkan oleh Janis yang telah dia teliti sebagai bahan baku untuk mengembangkan studi tentang teori groupthink ini? Yang pertama kita lihat kasus Pearl Harbor Jadi ini booming waktu itu pada tahun 1941. Kenapa dia menjadi booming? Karena apa? Karena kejadian ini menewaskan atau merugikan banyak sekali aspek. 18 kapal tenggelam, 170 pesawat udara hancur, dan 3.700 orang meninggal. Karena apa? Karena komandan kelompok mengabaikan informasi dari luar yang direkomendasikan oleh intelijen luar untuk tidak melakukan pengeboman pada waktu itu, tidak menyerang pada waktu itu, sehingga tapi komandan tidak percaya akan itu karena kelompok mereka sudah solid dan mereka punya pemikiran sendiri gitu, sehingga mereka mengabaikan masukan-masukan dari luar yang rasional yang diberikan oleh orang yang justru telah kompeten seperti itu. Yang memang sudah katakanlah kalau dalam lingkup Indonesia ketika Kementerian Kesehatan ingin mengambil sebuah keputusan harusnya dia akan merujuk kepada orang-orang yang kompeten tentang kesehatan seperti itu. Nah, ketika misalnya di Kementerian Kesehatan ini ada kelompok think tank yang sangat kohesif mungkin itu pejabat strukturalnya atau mungkin juga humasnya, mungkin saya nggak tahu kan gitu, dan itu kemudian mereka menerima misalnya dari lembaga riset luar tentang bagaimana kondisi kesehatan yang harus dijadikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan di Indonesia misalnya COVID katakanlah saat ini, tapi mereka punya sudah dengan kesulitan di dalam, mereka sudah punya pemikiran
diri dan tidak mempercayai masukan dari luar itu. Mereka melihat bahwa data-data yang diberikan dari luar itu mungkin saja tidak sekuat dengan kredibilitas mereka di dalam, sehingga mereka mengabaikan hal ini. Sama seperti kasus tahun 1941, Pangkalan Mutiara ini ya, Pelabuhan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ada penyerangan Teluk Babi atau Bay of Pigs pada tahun 1961. Ini pun juga sudah ada himbauan ya. Pada waktu itu Presiden John F. Kennedy ingin menyerang Presiden Kuba Fidel Castro ya, ingin menjatuhkan nama baiknya, dan dia kemudian melatih tentara-tentara Kuba ya yang menyusup ya, yang kemudian dia latih dan kemudian untuk menyerang Kuba sendiri. Tapi ini sudah ditangkap oleh Presiden Kuba Fidel Castro, sudah ketahuan maksudnya. Jadi rencananya si Kennedy untuk menyerang dia ya dengan menggunakan antek-antek Kuba sendiri itu sudah ditangkap oleh Fidel Castro. Nah, ini pun sudah disampaikan oleh intelijen pada waktu itu bahwa ke John F. Kennedy mereka sudah tahu rencana kalian, ya kasarnya seperti itulah ya bahasanya. Mereka sudah tahu rencana kalian, jadi mungkin rekomendasinya jangan dulu dilaksanakan pada waktu itu kan. Nah, jangan dulu dilaksanakan karena ketika ini sudah bocor tentu mereka punya lebih lagi seperti itu kan. Nah, ternyata betul saja ya, semua penyusup yang direkrut yang ditangkap oleh John F. Kennedy, yang ingin disusupkan oleh John F. Kennedy itu semuanya tertangkap ya, dan kemudian terbunuh karena Fidel Castro sudah mencium ya atau mengetahui rencana Kennedy, sehingga ya semuanya terbunuh dan tertangkap. Akhirnya kedudukan Fidel Castro justru semakin kuat di Uni Soviet dan juga hubungannya dengan Uni Soviet juga semakin kuat. Nah, ini ya, jadi kasus-kasus yang mengabaikan informasi-informasi penting dari luar ini yang diambil oleh Janis sebagai bahan bakunya. Kemudian ada juga skandal Watergate pada tahun 1972. Ini merupakan kesalahan Presiden Richard Nixon ya. Ada ketidakberesan pada kelompoknya sendiri, pada Committee for the Re-election of the President ya, yang merupakan organisasi milik Nixon. Nah, tentunya ini menjadi ibaratnya anak emas Nixon organisasi ini gitu, karena inilah yang membackup dia kan, seperti itu. Nah, kemudian mereka melakukan hal apapun semaunya mungkin tanpa melihat bagaimana reaksi dari luar. Nah, ketika ini ditangkap, dicium oleh pihak luar, maka itu menjadi hancur, dan reputasi Nixon pun hancur, yang akhirnya diaktualisasikan dengan proses pengunduran dirinya ya sebagai presiden. Yang menyebabkan dia banget ini ya skandal Watergate ya. Iya, betul. Nah, kemudian ada juga kekeliruan pemerintahan Presiden Ronald Reagan ya selama 8 tahun kekuasaannya. 1981 sampai 1989. Dia melakukan senjata secara ilegal ke Iran ya. Nah, perlakuan-perlakuan yang tidak etis yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan ya, itu menjadi sebuah hal ya yang sebenarnya mungkin saja sudah sangat diketahui oleh kelompoknya. Tapi kenapa ini tidak bisa dihentikan? Karena apa? Karena kelompoknya tidak bisa bersuara semuanya. Artinya apa? Ada yang terbungkam. Nah, seperti gambar di samping ini, ya kan? Ada no, yes, kemudian no. Ada yang kalau satu ada yang yes dan satu itu merupakan pengambil keputusan, orang yang paling disegani, orang yang paling ditakuti dalam kelompok itu. Maka inilah ya keputusan yang diambil meskipun anggota di sekelilingnya menyatakan jangan atau tidak. Nggak bisa. Karena apa? Karena mereka lebih menjaga kepentingan orang yang kuat ini tadi.
kalau orang kuat ini tadi sudah berkata lanjut, jalan, ya mereka oke saja. Padahal mungkin mereka tidak setuju. Sama seperti kasus Ronald Reagan. Menyelundupkan, menjual senjata secara ilegal. Apakah itu benar? Tidak ada yang bisa dibenarkan. Padahal dia seorang presiden gitu pada waktu itu. Ya kan? Nah, apakah anggota kelompoknya tahu ini? Pasti tahu. Pasti tahu. Dan kenapa anggota kelompoknya tidak bisa melarang atau menghentikan hal tersebut? Karena posisi Reagan sangat kuat. Mereka sangat menghormati Reagan. Dan mereka ingin memuaskan kepentingan presidennya. Tidak ingin mengecewakan presidennya. Nah, ketika ini tercium oleh orang luar, ya, ketika ini terbaca oleh pihak luar, dan itu kemudian dijadikan sebagai sebuah kasus atau pemberitaan yang besar, maka hancurlah pemerintahan Ronald Reagan. Nah, inilah kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi lahirnya teori groupthink itu sendiri. Iya. Nah, itu. Mbak Lisa, saya Iya. komen sedikit ya tentang Oke. adanya jadi di dalam, bisa jadi dalam kelompok yang besar, dalam jumlah orang yang besar gitu ya, ada jumlah yang kecil. Jadi sebenarnya kalau orang bilang mayoritas, tetapi belum tentu mayoritas dalam memberikan gagasan. Bisa Betul. saja yang pemberi gagasan itu adalah yang minoritas. Jadi Betul. dia yang menyebut diri sebagai mayoritas mungkin akan menjadi minoritas dalam memberikan gagasan, ya, dengan Ya. diterimanya gagasan. Betul. Pertama itu juga jadi concern. Lalu yang Ya. kedua tentang orang itu, ada satu teori yang menyebut bahwa orang itu takut untuk diasingkan, ya. Nah, betul. Sehingga dia nggak berani menyampaikan secara baik gitu ya, bahwa ini yang benar misalnya, karena dia merasa dirinya kecil, dia merasa dirinya minoritas, sehingga dia tidak berani untuk menyampaikan. Jadi kekhawatiran untuk diasingkan membuat orang menjadi agree aja gitu sama keputusan kelompok itu gitu ya. Yes, betul sekali, dan itu merupakan kondisi dan realita yang kita hadapi sehari-hari sebenarnya. Iya, iya. Dan itu juga menjadi inspirasi dari group things juga ya barangkali ya, salah Betul. di antara bagian-bagigiannya ya. Betul. Tapi dia sulit untuk diteliti karena untuk diteliti kan butuh bukti. Dan saya meneliti itu di DPR waktu itu karena DPR itu punya rekaman rapat. Jadi punya notulensi ya. Iya, ambilnya dari situ datanya. Mengambilnya dari sana. Nah, rekaman itu, notulensi rapat itulah yang menjadi alat untuk meneliti. Karena kalau langsung ditanya ya nggak akan mengaku lah mereka gitu. Setuju. Dan itu dalam konteks formal saja ya. Kalau informalnya tidak ya, tidak tampak ya. Tidak tampak. Ya. Oke, Mbak. Monggo silakan. Baik, kita lanjut. Nah ini ya, jadi pengertian groupthink ini merupakan fenomena ya, di mana seseorang itu mengkonfirmasi dengan anggota kelompoknya untuk menghindari berbagai masukan-masukan ya dari luar, sehingga mereka bisa saja menghasilkan keputusan yang tadi salah gitu. Karena secara rasional tidak selalu yang mereka putuskan itu secara rasional, banyak cenderung yang secara emosional, tergantung dari unsur kedekatan, ya, faktor kepentingan dan sebagainya. Jadi Mbak, sebenarnya group things ini bisa saja dia itu tidak setuju tetapi bilangnya setuju, ya. Betul. Ya, jadi seperti hatinya, yang ada di kuning-kuning ini, Mbak. Ya itu hasil hatinya tuh aduh nggak setuju. Ya dia udah ngerasa nih ini pasti bakal terjadi sesuatu nih nanti misalnya gitu kan. Tapi percuma juga dia nyatakan itu, atau ketika dia sudah menyatakan pemimpinnya malah nggak serak gitu, merasa nggak didukung lah atau apalah misalnya gitu kan. Akhirnya ya sudah, dia diam saja dan mengikuti saja apa yang dimaui oleh orang yang lebih kuat ya di kelompok itu. Seperti itu.
Ya. Oke, kita lanjut. Iya. Nah, jadi ada 3 asumsi dari teori grouping ya. Yang pertama, terdapat kondisi di dalam kelompok yang mempromosikan kohesivitas tinggi. Nah, tadi sudah kita singgung dari awal ya. Kohesivitas yang tinggi sekali karena dia punya latar belakang yang sama, kepentingan sama, ya identitas yang sama seperti itu. Sehingga dia menjadi solid sekali, kohesif gitu. Dia nggak mau menghancurkan reputasi kelompoknya hanya karena pemikiran dia yang berbeda. Misalnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, pemecahan masalah kelompok pada intinya merupakan proses yang menyatu. Nah, artinya di sini apa? Kelompok lebih memilih untuk menahan daripada mengambil resiko ditolak. Jadi daripada aku ribut sama orang itu gitu kan, daripada ini nanti ada ribut-ribut, ya udahlah gitu. Istilahnya kan seperti itu kan. Ya udah deh aku ngikut aja, yang penting aku pasif aja deh, terserah dia deh mau gimana gitu kan. Itu aja. Makanya terkadang orang-orang yang seperti ini ketika misalnya ada masalah dia cepat sekali berlari gitu kan. Ketika misalnya kelompoknya di kasus atau dipermasalahkan, bisa saja dia meninggalkan anggota yang lain yang dia anggap kuat tadi. Karena apa? Karena sebenarnya pemikiran dia sudah tidak sejalan, tapi karena dia nggak mau berkonflik ya, mungkin nggak mau berkonflik, nggak mau sampai membuat kisruh di kelompoknya sendiri, akhirnya ya dia terima saja dan dia ikuti saja apa yang menjadi keputusan kelompoknya itu. Ini ya, jadi itu. Kemudian yang ketiga, kelompok dan pengambilan keputusan oleh kelompok itu seringkali bersifat kompleks. Nah, biasanya grouping ini terjadi pada kelompok yang orientasinya ada 2. Yang pertama, dia merupakan kelompok berorientasi pemecahan masalah. Artinya misalnya tim sus lah seperti itu ya. Tim sus yang sifatnya dibentuk secara tiba-tiba untuk untuk memecahkan masalah secara cepat misalnya gitu kan. Yang kedua adalah kelompok yang berorientasi tugas. Artinya apa? Berorientasi tugas ini mereka sudah tahu sebenarnya, sudah punya tugas pokok dan fungsi mereka dalam kelompok itu. Nah, ini juga rentan karena apa? Karena kan mereka harus selalu mengambil kebijakan-kebijakan toh, gitu kan? Harus mengambil berbagai keputusan-keputusan yang akan dijadikan dasar pijakan-pijakan untuk program kerja misalnya ya, untuk apapun seperti itu. Jadi di kelompok-kelompok yang memang seperti inilah dia tuh rentan gitu. Jadi problem solving group dan task oriented group seperti itu. Kemudian nah, sehingga kalau tadi kita bicara tentang asumsi ya, asumsi ini pandangan dari teori itu sendiri. Jadi kita bisa melihat gimana sih kira-kira ya kondisi yang bisa mendorong atau menyebabkan grouping dalam suatu kelompok itu. Apakah ini bisa kita hindari? Oh bisa gitu. Kalau anggota kelompoknya sudah paham akan bahaya grouping gitu kan. Makanya di sini insya Allah kalau kita bahas di sini nanti akan banyak. Oh kita tuh nggak boleh seperti itu loh dalam kelompok gitu kan. Ketika mau mengambil keputusan benar-benar faktor emosionalnya mungkin lebih ditekan daripada faktor rasionalnya. Nah yang pertama, bagaimana nih kondisi yang bisa mencetus atau bisa melahirkan sebuah grouping dalam suatu kelompok? Yang pertama, ketika anggota kelompok merasa memiliki kekuatan yang berlebih. Nah, itu ya, ada dominasi Mbak Mona. Ya, di dalam kelompok ya. Jadi ketika anggota kelompok itu merasa memiliki kekuatan berlebih dan tidak gampang digoyahkan. Artinya ada dominasi. Dominasi ini bisa saja berasal ya dari karakteristik pribadi yang dia miliki, karisma yang dia miliki,
secara personal oleh seseorang gitu. Bisa karena apapun, bisa karena prestasinya, bisa karena pengalamannya, bisa karena fisiknya, ya macam-macam gitu. Bisa karena kekuatan finansialnya, macam-macam seperti itu. Jadi dia merasa bisa menjadi lebih dominan dibandingkan dengan anggota yang lainnya di dalam kelompok itu gitu. Nah, makanya misalnya ketika orang melihat dia ini punya keunggulan yang bisa dilebihkan, dia akan dimandatkan menjadi ketua geng misalnya kan. Misalnya gitu kan. Nah, itu karena orang melihat ada faktor-faktor kekuatan yang membuat dia sulit digoyahkan, atau dia ada modal ya Mbak, modal, ya, bisa jadi modal modal sosial, modal betul, finansial, modal status gitu ya, betul. atau Jadi modal budaya. Nah itu jadi dan dia pasti menyadari itu gitu kan, dia pasti menyadari itu, dan orang merasa dia tidak gampang untuk digoyahkan. Jadi ya dia yang lebih pas untuk menjadi leader mungkin ya, atau menjadi penentu pengambil keputusan. Kemudian ya kondisi yang belum kedua, tentu yang terbaik ya Mbak, belum tentu yang terbaik kan sebenarnya. Belum tentu ya kan? Sebenarnya. Tapi karena dia punya modal tadi ya. Karena dia punya modal tadi, jadi ya sehingga dia menempatkan dirinya untuk, ya kan, maksudnya itu kan sebenarnya kontestasi modal ya untuk ada di dalam kepemimpinan sebuah organisasi ya. Betul. Sebuah grup ya. Oke, ya betul. Nah, kemudian kondisi yang kedua itu kelompok menjadi tertutup pemikirannya dan menolak informasi yang bertentangan dengan mereka. Nah, ini tadi karena faktor emosionalnya itu lebih tinggi gitu kan, subjektivitasnya itu lebih tinggi. Jadi akhirnya dia menjadi tertutup oleh pemikiran yang tidak sejalan ya, tidak sejalan dengan kelompoknya seperti itu. Ya ngapain juga didengerin, mungkin pikirannya kan seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu anggota kelompok mengalami tekanan yang besar untuk sepakat dengan kelompoknya. Nah, meskipun nih di dalam anggota kelompok itu banyak yang nggak setuju ya, tapi karena ini kalau nggak setuju nih nanti kita bakal lebih susah lagi nih, misalnya gitu kan, kita resikonya lebih tinggi lagi nih gitu. Jadi mending kita hantam aja deh, kita pilih setuju aja gitu. Nah, padahal mungkin yang lainnya tuh banyak merekomendasikan jangan, misalnya kan, atau belum setuju dan sebagainya. Tapi karena ada tekanan yang besar gitu. Misalnya mungkin ketua grupnya itu sudah ada lobby politis dengan pihak luar yang jauh lebih kuat, misalnya gitu kan. Jadi dia ya mengabaikan akhirnya karena anggota ingin melindungi pimpinannya, dan pimpinan juga ingin tetap bersama dengan anggota-anggotanya, seperti itu. Jadi tekanan-tekanan yang besar dari luar atau yang ada di sekeliling kelompok ini bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di dalam kelompok itu, yang akhirnya menyebabkan keputusan itu bisa saja bukan sebuah keputusan yang benar, seperti itu. Ya begini Mbak Mona, jadi kita sudah mulai bisa mengenali nih ya sebenarnya kondisi yang terjadi itu untuk rentan ya terhadap grouping itu seperti apa gitu. Makanya kalau istilah pepatah itu kan ada istilah kalau sayang jangan terlalu sayang gitu kan, biasa-biasa aja. Kalau benci jangan terlalu benci, seperti itu. Nah ini mungkin bisa diumpamakan dengan grouping juga gitu. Ketika kita sudah terlalu sayang atau ketika kita sudah terlalu benci, nggak suka, maka kita akan cenderung tidak bisa melihat positif yang lainnya, seperti itu. Ya, atau tidak objektif ya. Tidak objektif atau sisi negatif yang lainnya. Ketika kita sudah sayang, misalnya gitu, nggak peduli dia melakukan sesuatu misalnya yang merugikan kita ya atau apa ya, tetap aja sisi emosionalnya yang lebih didahulukan daripada rasional atau objektifnya. Betul. Ya, kita lanjut. Nah, menarik banget. Jadi kalau tadi kita bicara kondisi ya, ini ada gejala. Nah,
Kondisi itu kan adalah sebuah ini ya, apa namanya, sebuah gambaran yang ada yang bisa kita tangkap lah ya di dalam sebuah kelompok itu ketika misalnya dia kira-kira dia akan berhadapan nggak nih dengan grouping. Tapi kalau gejala itu sudah terjadi misalnya, sudah terbaca gitu, sudah terjadi gitu, sudah Ya, dialami ya, sudah ya. dialami Ada simptom-simptom yang mengarah ke sana gitu ya. Ya, ada Ya, simptom, ada kondisi pendahulu ya iya, seperti iya. itu simptom. Nah, apa saja gejala-gejala grouping ini? Ada 8 ya menurut Janis gejala grouping ini. Yang pertama persepsi yang keliru atau illusion ya, bahwa ada keyakinan kalau kelompok tidak akan terkalahkan. Nah, gitu. Jadi dia sudah merasa superior ya, power kelompoknya ini sudah terbangun sekali sehingga dia merasa apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka ambil itu adalah sesuatu yang tepat atau benar. Gitu. Jadi dia memiliki sebuah keyakinan yang sangat tinggi ya, kepercayaan diri yang sangat tinggi bahwa saya pasti akan berhasil gitu. Saya nggak mungkin kalah misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada rasionalitas kolektif, dengan cara membenarkan hal-hal yang salah seakan-akan masuk akal. Nah, tadi memaksakan kehendak ya. Jadi kalau saya suka mau dalilnya kayak gimana nggak boleh, tetap aja boleh. Dibikinlah alasan berbagai macam rupa gitu kan. Mau boleh minum minuman yang nggak halal karena apa? Oh, karena tadi kondisinya lagi kayak begini, kayak begini, kayak begini. Padahal itu tidak halal misalnya ya. Nah, seperti itulah kira-kira yang terjadi di dalam grouping, di dalam sebuah gejala grouping. Jadi ada rasionalitas kolektif. Dia membenarkan seakan-akan ya iya deh, masuk akal juga, iya ya kalau misalnya kayak apa terjadi A, dia juga tentunya akan misalnya tetap akan menjadi A, nggak mungkin lari-lari ke B misalnya. Padahal fakta atau data-data di lapangan menunjukkan kalau gejala A sudah terjadi maka otomatis akan masuk ke gejala B misalnya seperti itu kan. Nah, itu. Kemudian jadi dicari data atau ayat-ayat yang kira-kira mendukung begitu ya, dipilah-pilih ya, ditapis yang pas gitu ya. Betul, yang pas. Jadi sehingga ada pijakan ada rasional. ayat tandingan ya. Jadi ada ayat tandingan yang dianggap rasional gitu. Iya. Fondasi untuk membuat keputusan ya. Betul. Nah, itu kemudian dia percaya pada moralitas terpendam yang ada dalam diri kelompok. Jadi ini misalnya ya ada karakter-karakter ya yang memang ada dalam diri setiap anggota-anggota kelompok. Nah, jadi misalnya gini, misalnya orang itu nggak setuju gitu kan, tapi karena dia itu pendiam ya, malas ngomong gitu kan, jadi nggak dikeluarin juga kan apa yang ada dalam hatinya itu kan. Nah, jadi anggota yang lain memandang bahwa setuju kok dia udah ya orang dia nggak protes gitu kok, orang dia diem aja misalnya gitu kan, udahlah pasti dia setuju itu gitu. Padahal apa namanya orang itu ya mungkin memang pendiam gitu kan, pendiam gitu. Jadi ngapain juga saya ngomong kalau misalnya nanti justru akan menimbulkan kekisruhan misalnya kayak gitu. Jadi yang lainnya itu atau anggota-anggota kelompok lain itu mengkorelasikan atau menghubungkan ya karakter dia itu sebagai sesuatu hal yang ya wajar saja. Emang dia diam kok ya pasti dia udah setuju kalau dia diam. Kalau misalnya dia nggak setuju pasti ribut dong, orang dia udah dekat sama kita. Ini banyak kan seperti itu ya. Nah, kemudian bahas sama Mbak Lita ini bikin sakit perut dan reflektif ini. Kenapa? Betul sekali ya. Reflektif, banyak hal dalam kehidupan kita yang benar-benar reflektif gitu. Ini jadi sebenarnya teori-teori komunikasi ini dapat memberi kontribusi terhadap kemajuan kehidupan kita begitu. Betul. Ya kan? Makanya ada istilah yang menjadi solusi itu hanya komunikasi. Karena yang menjadi akar inti permasalahan setiap problema dimanapun berada adalah komunikasi.
Ya kan? Masalahnya adalah komunikasi. Masalahnya komunikasi. Solusinya pun komunikasi. Solusinya komunikasi. Ya, oke. Sebenarnya itu. Tapi ternyata orang-orang komunikasi sendiri belum tentu loh bisa berhasil melakukan itu Betul. semua. Gitu. Betul. Itu. Dan ini tantangan kita gitu kan untuk diri kita sendiri lah setidaknya gitu kan, bagaimana sebuah konsep yang kita pelajari itu bisa kita aplikasikan dan bisa kita jadikan dasar pijakan untuk sebagai solusi bagi penyelesaian problem atau masalah-masalah yang kita hadapi sendiri sebenarnya gitu kan. Mbak Lisa, mau nambahin sedikit lagi. Mm-mm. Jadi di dalam komunikasi kelompok itu kan sebenarnya ada sebuah tujuan bersama, ya kan? Ya, betul. Jadi itu yang membuat perbedaan dengan apa ya, komunikasi antar pribadi misalnya berdua ya pokoknya mah nyambung aja gitu. Tapi kalau ada komunikasi kelompok itu ada vision tertentu gitu, ya kan? Ada vision kolektif di dalam grup tersebut, sehingga si grupnya berpikir, dan di dalam berpikir itu dia harus ngeluarin satu gagasan-gagasan gitu kan. Dan inilah apa namanya, maksudnya kalau komunikasi antar pribadi aja itu berdua ya masing-masing cuman nyambungin dirasanya gitu, ya kan. Kalau rasanya udah nggak sesuai, lepas aja gitu kan. Ya, jadi dia nggak punya payung antar pribadi. Kalau ini ada tujuan, sehingga kalau ada yang tidak berani menyampaikan sesuatu, ini akan berbahaya terhadap pembuatan keputusan. Nah itu. Ya, jadi karena apa? Karena mereka punya bendera sendiri ya, kalau kelompok yang dibangun dengan visi misi atau tujuan bersama tadi. Nah, ini yang membedakan dengan komunikasi antar pribadi. Kalau bicara komunikasi antar pribadi, dia dibangun dari karakter masing-masing orang itu sendiri secara pribadi gitu. Jadi ketika ada yang nggak sejalan, ketika ada yang nggak setuju, ya bisa saja dengan cepat memisahkan diri gitu kan. Dengan cepat memisahkan diri dan tidak perlu lagi ada kepusingan atau pemikiran bagaimana nanti reputasi saya dan sebagainya. Tapi kalau kelompok itu nggak seperti itu, karena dia dibangun berdasarkan tujuan yang telah ditentukan secara bersama-sama dengan maksud-maksud atau latar belakang yang memang sudah dibicarakan dengan anggota-anggota yang lainnya. Gitu. Kalau antar pribadi kan dia mengalir saja sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pribadi kita. Tapi kalau kelompok nggak seperti itu. Jadi dia punya dari awal dia sudah membangun nilai ya, nilai yang harus berjalan di dalam kelompoknya. Itu Mbak Mona. Oke, monggo lanjut. Oke. Kemudian nih ya, menganggap buruk kelompok lain, stereotip. Nah, stereotip ini sama kayak di komunikasi antar budaya, misalnya ya, oh suku lain tuh nggak sebaik suku saya, misalnya ya. Ya sama seperti di grouping ya, dia memandang kelompok lain apa sih, kita lah yang paling jago, misalnya gitu kan. Walaupun kelompoknya ini misalnya sama-sama di objek atau fokus yang sama gitu, tapi dia beranggapan bahwa saya lebih baik daripada yang itu. Jadi kelompok lain itu nggak perlu nggak perlu memberi masukan kepada saya. Nah itu ya. Kemudian tekanan langsung pada anggota yang pendapatnya berbeda dari pendapat kelompok. Nah ini. Jadi kalau yang nggak setuju nih ya, ada yang misalnya ada yang protes misalnya nggak setuju, keluar dari forum misalnya gitu kan, walk out istilahnya gitu kan, keluar. Nah ini nanti biasanya akan dibujuk lagi nih sama kelompoknya. Kamu kenapa seperti itu gitu kan? Nggak bagus, memalukan kelompok kita lah gitu kan. Kalau kamu mau seperti itu terus ya kamu akan dikenai sanksi dan sebagainya, atau bahkan dia diiming-imingi ya terhadap sesuatu hal yang bisa membuat dia akhirnya oke lah setuju gitu kan, oke lah
ya sudah saya ikut aja gitu. Akhirnya seperti itu ya. Karena ada bujukan, ada tekanan-tekanan seperti itu. Nah, ini kemudian yang berikutnya adalah sensor diri sendiri terhadap penyimpangan dari konsensus kelompok. Nah, sensor diri sendiri ini sebenarnya ya gini, sifatnya itu dia misalnya seseorang itu dia menyangkal ya apa yang ingin dihasilkan oleh kelompoknya. Tapi kemudian dia apa ya, memaklumi saja, udahlah gitu. Jadi daripada aku gimanain gitu kan, daripada aku dikeluarin gitu istilahnya gitu kan, terus aku nggak ada temen lagi misalnya gitu kan, udahlah kan juga apa namanya, aku kan udah lama dengan mereka ini misalnya gitu kan. Jadi dia akhirnya memaklumkan sendiri seperti itu. Nah, takut diasingkan tadi ya. Takut diasingkan tadi. Nah, kemudian ya adanya ilusi bahwa semua anggota kelompok sepakat dan bersuara bulat. Jadi dibikin ilusi. apa ya? Diilusikan bahwa kami ini udah setuju gitu kan. Kami ini udah sepakat gitu kan. Tadi tuh juru bicara memang posisinya tadi yang mengatasnamakan anggota kelompok gitu. Padahal mungkin ada banyak di dalam lingkaran situ yang nggak setuju sebenarnya gitu kan, atau sebenarnya ya belum menyepakati. Yang kuat di kelompok ini menciptakan ilusi bahwa kami semua sudah sepakat gitu. Kami sudah memutuskan dan sudah bersuara bulat. Jangan salah loh, dalam kelompok, dalam sebuah kelompok itu kadang komunikasi nggak berjalan dengan semestinya. Kenapa saya bilang tidak berjalan dengan semestinya? Karena kalau sudah ada posisi orang kuat di dalam kelompok itu, maka orang cenderung akan menyerahkan semuanya kepada dia. Jadi apa-apa keputusan cenderung tidak didiskusikan dulu bersama, gitu. Karena sudah ini bahayanya ya, makanya keluarnya the danger of group things ya, itu. Jadi udahlah serahin aja ke si A. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, hubungin aja si A, gitu kan. Jadi karena si A ini sudah merasa dipercaya, misalnya gitu kan, sudah merasa kuat, punya power di kelompok itu sendiri, akhirnya dia memutuskan sendiri seolah-olah dia membawa nama kelompoknya. Padahal mungkin ketika didiskusikan anggota yang lain tuh nggak sepakat gitu dengan dia gitu. Mbak Lisa, ini adalah teori yang muncul di Amerika. Padahal ini akan lebih sensitif lagi dalam konteks kemunculan di negara yang kolektivis atau jarak kekuasaan tinggi misalnya ya. Kan Amerika kan jarak kekuasaan rendah ya, dia bisa demokratis kan apa adanya, demokratis gitu. Di dalam konteks demokratis pun kita tidak dapat menghindari adanya group things. Apalagi dalam konteks yang jarak kekuasaan tinggi antara atasan dengan bawahan, antara kan, itu akan menjadi udah deh dia aja deh, udah paling bener aja, jadi numpuk lagi gitu untuk masyarakat ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi terkadang komunikasi kelompok itu nggak berjalan juga di kelompok itu, gitu kan? Nggak ada proses diskusi juga, gitu kan? Mau pergi ke sini main jalan aja gitu kan? Terkadang juga ada anggota kelompok yang malah nggak diajak loh, gitu kan? Betul. Ya kan? Yang malah nggak tahu gitu loh. Si A, si B, si C pergi. Yang DE nggak pergi, nggak tahu gitu, nggak dikasih tahu gitu kan. Nah loh gitu. Nah akhirnya apa? Tapi yang D dan E ya udahlah, karena yang A, B, C tadi udah kuat gitu kan, udah ini ya sudahlah, mau kita bersuara protes juga paling nggak bakal didengerin juga, istilahnya kan seperti itu ya gitu. Atau mereka yang sudah kuat misalnya kan seperti itu. Jadi nah ini yang berbahaya sebenarnya ketika kelompok dibangun tanpa adanya proses diskusi yang betul ya, yang berkesinambungan, tanpa adanya suatu
tahapan yang bisa menyaring berbagai macam suara orang-orang di dalam kelompoknya. Nah, ini yang berbahaya gitu. Akhirnya lama-lama yang minoritas ini tadi ya bungkam saja dan cenderung pasif dan nggak mau peduli lagi, akhirnya seperti itu. Cuman mau keluar juga mereka memikirkan, oh kalau saya keluar nanti dikira sama orang-orang saya pecah lagi gitu kan, maksudnya saya berkonflik dan sebagainya. Jadi kemudian organisasi saya kelompok saya jadi reputasinya jelek gitu kan, citranya nggak bagus. Ya gimana dong kalau misalnya kelompok itu nggak solid, kan orang luar lihatnya juga ini ya, juga nggak bagus gitu, nggak baik. Gitu. Bagaimana dia bisa memiliki reputasi yang baik kalau misalnya bongkar pasang terus anggotanya, kan nggak bagus seperti itu. Nah ini yang terjadi gitu. Kemudian yang terakhir otomatis ya, di dalam gejala groupthink ada proses penjagaan mental untuk mencegah atau menyaring informasi-informasi yang tidak mendukung. Hal ini dilakukan oleh para penjaga pikiran kelompok, mind guard. Nah, di dalam kelompok itu ada peran yang dinamakan mind guard. Jadi dia menjaga pikiran kelompok. Ini biasanya orang-orang yang pro sekali dengan mayoritas, dengan orang kuat ini tadi. Jadi dia ibaratnya ya tukang kompor lah seperti itu ya. Jadi dia yang merupakan pembisik ke anggota kelompok yang kuat ya, dia yang menyaring informasi itu, dia yang ibaratnya menelaah itu, kemudian kemudian dia juga yang menyampaikan ke anggota kelompoknya, nanti kita harus begini ya. Udah ya, oke ya, misalnya kayak gitu kan. Kemudian misalnya ada yang dia lihat, kamu meskipun enggak banyak bersuara, nanti kamu bersuara aja lah, ngomong apa misalnya gitu kan. Jadi dia men-setting anggota kelompoknya ya, agar bisa tetap berada sesuai dengan apa yang ingin mereka tetapkan, apa yang ingin mereka putuskan gitu. Perannya mind guard ini. Itu Mbak Lola. Mbak Mona. Ini baca buku panjang dalam waktu singkat nih ya. Keren banget. Saya mendapat. Lanjut, Pak. Jadi saya cerita ya. Groupthink ini belum ada bukunya versi Indonesia. Dan versi Inggris pun nggak ada di Indonesia gitu. Di kampus-kampus di Indonesia belum ada. Saya cari-cari. Akhirnya apa? Saya berselancar dan akhirnya menemukan buku second hand ya, buku bekas yang masih bagus. Waktu itu beli dari Hong Kong ya waktu itu, dan kemudian dikirim. Akhirnya saya perbanyak lah di sini, kemudian ya dibagi-bagikan untuk memperkaya bahan literatur, terutama di UI ya, untuk pembimbing saya. Jadi memang groupthink itu bukunya ya cuma satu yang si Janis buat itu, dan belum ada yang menerjemahkannya, belum ada yang menguraikannya, apalagi untuk konteks Indonesia. Seperti itu. Sedikit ya paling ya, sedikit saja ya, short explanation lah gitu ya, ada. Nggak mendalam seperti ini. Ya, sedikit banget ya. Iya, jadi nggak ada Mbak judul buku yang khusus groupthink gitu kan, seperti buku aslinya. Atau apa sih ya, misalnya literatur populer ya mungkin yang berusaha menguraikan tentang groupthink di Indonesia sendiri itu belum ada gitu. Makanya saya agak kesulitan ya waktu meneliti ini sebenarnya gitu, karena bukunya lama sekali saya peroleh gitu kan. Sementara nggak mungkin dong kita nggak punya rujukan yang sahih, yang asli gitu. Jadi ya itulah sekelumit cerita saya waktu itu ya dengan groupthink pada waktu itu. Ya. Oke, Mbak, lanjut. Ini risetnya ya. Ini risetnya. Jadi kita udah masuk ke riset. Kalau tadi kan kita udah tahu nih gejalanya, asumsinya,
sebenarnya dia itu terjadi pada konteks-konteks yang seperti apa gitu kan. Akhirnya saya tertarik ya untuk meneliti ini di lingkup legislatif di DPR RI. Jadi tadi kan Mbak Mona bilang, kok groupthink itu bisa terjadi ya walaupun di negara demokratis seperti Amerika Serikat. Gimana dengan kondisi di negara kita gitu kan? Nah inilah yang akhirnya menjadi concern. Concern, gelitik bagi saya. Point of view ya, titik poin ya, stand of point. Jadi ini yang menjadi fokus utama saya ya, yang menjadi alasan saya untuk meneliti ini. Groupthink ini umumnya menjadi komunitas barat loh, dengan studi pada kelompok politik di lingkup eksekutif pemerintahan yang sifatnya homogen dan lebih tertutup. Ya kan? Homogen dan tertutup, ya pasti. Homogen dan tertutup. Sehingga menarik ya untuk melihat fenomena groupthink dalam konteks komunikasi kelompok politik di lingkup legislatif, dalam parlemen di negara transisi demokrasi seperti di Indonesia, yang mana anggotanya itu heterogen, gitu loh, heterogen dari multiparpol. Kalau misalnya tadi pemerintahan di komoditas barat itu dia sifatnya lebih cenderung tertutup dan homogen ya, karena dia kan nggak banyak ininya macamnya, ragamnya, partai mereka juga nggak sebanyak kita gitu kan. Nah di kita ini latar belakang kita itu heterogen dari multiparpol dan sifat kita lebih terbuka gitu. Kenapa lebih terbuka? Ya karena kan kita ini loh, lembaga Dewan Perwakilan Rakyat gitu kan. Itu merupakan suatu institusi yang terbuka bagi rakyat Indonesia gitu kan. Bukan lingkup misalnya kalau di komoditas barat dia meneliti pada lingkup pemerintahan, kantor-kantor yang memang aksesnya itu nggak mudah gitu orang masuk ke sana ya kan. Saya meneliti ini di DPR karena itu adalah rumah rakyat ya. Rumah rakyat itu berbeda ketika saya menelitinya misalnya di kementerian apa gitu. Ini pasti akan sama dengan komoditas barat tadi karena dia lebih tertutup dan dia homogen. Orang-orang yang ada di kementerian adalah orang-orang yang berlatar belakang sama, ya kan? Yang punya pendidikan, background pendidikan yang mirip-mirip. Nah, sementara di DPR, ya itu adalah rumah rakyat, orang yang dimana kita bisa datang kapan saja dan harus dibuka setiap saat, gitu kan? Karena itu rumah rakyat. Isinya di dalam itu adalah orang-orang yang terdiri dari latar belakang multiparpol. Sifatnya lebih heterogen gitu. Tapi dia sering menghasilkan keputusan yang kontroversial. Ya kan? Nah, jadi itu alasan saya untuk meneliti ini fokusnya adalah seperti tadi. Jadi gimana nih kalau misalnya groupthink itu selama ini diteliti pada lingkup yang homogen dan tertutup, gimana nih kalau kita bawa dia ke lingkup heterogen dan terbuka gitu? Terjadi nggak dia nih gitu kan? Terjadi nggak dia nih gitu? Ternyata terjadi juga gitu kan? Jadi juga. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya inilah dari hasil penelitian saya ini. Jadi penelitian saya menyoroti adanya indikasi grouping dalam pengambilan keputusan tentang definisi badan publik pada RUU Keterbukaan Informasi Publik atau KIP pada kelompok anggota Panja atau Panitia Kerja RUU KIP Komisi 1 DPR masa bakti 2004 sampai 2009. Nah, kira-kira 17 sampai 12 sampai 17 tahun lalu lah gitu ya. Iya. Waktu KIP masih heboh-hebohnya lah seperti itu ya. Undang-undang KIP ini, RUU KIP ini kan dia merupakan undang-undang yang paling lama disahkan. Bahasannya itu memakan waktu 2 periode.
kepengurusan anggota di DPR. Dan ini menarik bagi saya gitu, yang menjadi ciri khas. Kenapa sih kok lama banget gitu kan? Masa buat nentuin definisi badan publik aja susah amat gitu kan istilahnya ya. Kalau dari pemikiran orang awam, kok mau ngambil keputusan tentang definisi badan publik aja kok susahnya minta amat, susahnya sangat panjang gitu kan, harus sampai bertahun-tahun misalnya gitu. Kenapa seperti itu gitu? Ternyata memang banyak sekali kepentingan yang bertarung di situ. Iya, ya, karena nantinya mereka harus transparansi ya terhadap informasi mereka. Jadi ada kepentingan yang berbeda antara konsep pemerintah dan konsep di DPR. Jadi seperti itu. Oke, lanjut Mbak. Ya. Kemudian akhirnya keputusan itu dianggap gagal, ya, gagal dari perspektif keputusan yang diambil nih, maksudnya definisi badan publik yang disahkan ya, yang disahkan itu dianggap gagal dari perspektif masyarakat sipil ya, masyarakat sipil, karena menghasilkan pasal baru ya 14, 15, 16 itu pasalnya sebagai hasil tawar-menawar kepentingan, trade off ya. Jadi ini ada proses tawar-menawar kepentingan antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintah dan DPR tentang masuknya BUMN, BUMD, Parpol, dan LSM sebagai badan publik. Oh, rupanya ini yang bikin lama, gitu kan? BUMN nggak serta-merta mau dianggap sebagai badan publik karena konsekuensinya mereka harus terbuka dong dengan publik, ya. Begitu juga dengan partai politik, ya kan? Dan LSM, gitu kan? Nah, ini yang akhirnya terus menjadi konflik kepentingan, terus bergulir bola panas, gitu kan? Akhirnya ujung-ujungnya udah capek kayaknya ya, udah letih ya. Mereka sudah letih, pembahasan sudah sangat memakan waktu lama, 2 periode malah gitu kan. Akhirnya ya diselesaikannya di luar loh, bukan di dalam. Diselesaikan di luar dengan lobby-lobby dan kompromi gitu. Iya. Memang lobby-lobby ya di sana banyak sekali ya, karena kadang-kadang kesepakatan kalau duduk bersama belum tentu menghasilkan, jadi mainnya banyak di lobby juga. Ya, betul. Jadi seperti itu Mbak Mona ya. Ini kajian yang saya lakukan. Nanti kita lanjut cerita nih ya. Nah, ini tadi ya, dia memakan waktu paling lama sehingga padahal nih orang tuh nuntutnya tuh cepet selesai gitu loh. Tapi nggak bisa juga gitu. Nah, sehingga apa? Ketika ini dianggap masih keliru ya, pasal 14, 15, 16 tadi ya, itu dari perspektif masyarakat sipil itu sebenarnya belum ideal lah ya, belum ideal. Dampak pasal ini, dampak implementasi dari pasal ini itu memang belum bisa dikatakan baik, Mbak Mona. Karena apa? Karena kasus sengketa badan publik itu masih tinggi. Sengketa badan publik masih tinggi, sanksi hukumnya masih tergolong rendah, gitu kan? Belum tercapai juga angka presentasi 100% badan publik yang memenuhi kewajiban memiliki PPID. PPID ini adalah pejabat pembuat informasi dan dokumentasi di lingkup organisasinya. Artinya apa? BUMN, LSM, Parpol, yang tadi BUMD yang disebutkan sebagai badan publik harusnya dia memiliki PPID di setiap organisasi atau lembaganya. Tapi ini tuh nyatanya tidak, gitu kan? Belum 100%. Jadi apa fungsinya ayat undang-undang itu, gitu? Pasal itu. Nah, ini yang dianggap keliru bagi masyarakat sipil ya. Nah, padahal ini sudah terjadi tawar-menawar alot dengan eksekutif dan legislatif sehingga menghasilkan oke deh, kita masukkan BUMN, BUMD, LSM, Parpol sebagai badan publik, tapi ini ya begini. Oke, gitu. Akhirnya kan nggak sempurna toh, nggak ideal jadinya, gitu. Akhirnya apa? Dampaknya juga akan terasa terhadap di implementasi atau di penerapannya seperti itu.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini penelitiannya, grouping bisa terjadi di dalam lingkup legislatif yang terbuka, heterogen, ya, ya seperti disebutkan di awal tadi, karena memang adanya pertarungan kepentingan dengan kelompok eksekutif, pemerintah, ya, tekanan waktu itu karena terlalu lama, ya, sementara desakan terus tinggi, gitu kan, cepet dong selesai gitu kan, dan kelelahan, faktor kelelahan. Mereka udah terlalu capek membahas itu, akhirnya ya sudah nggak ada guna juga untuk gontok-gontok, dan akhirnya dia memaksa kelompok legislatif menjadi kohesif dan menghasilkan keputusan yang tidak dapat dikatakan baik. Kenapa misalnya memaksa kelompok legislatif kohesif? Karena di dalam kelompok legislatif sebenarnya banyak juga perbedaan-perbedaan pandangan. Yang misalnya dia pro dengan eksekutif, ya, yang dia pro dengan eksekutif. Tapi ujung-ujungnya ya udahlah dibuat kohesif gitu. Karena udah capek kan, karena udah kelelahan, tekanan waktunya lama gitu kan, tekanan waktu yang terus menerus, akhirnya seperti ini. Nah, dengan adanya kohesivitas inilah yang menjadi bukti bahwa grouping telah terjadi di DPR waktu itu. Nah, sehingga namun yang menarik dari hasil penelitian, ya, sebenarnya ada upaya loh untuk meminimalisir grouping, ya, melalui peran pimpinan yang lebih akomodatif. Pimpinan DPR, maksudnya pimpinan Komisi 1, ya, pimpinan pajak. Jadi ada pada saat itu. Penasehat lah untuk memberi saran yang coba untuk menenangkan tensi-tensi anggotanya gitu kan. Ada proses hearing, ya, kita tahu lah bahwa setiap rapat-rapat di Panja di DPR itu kan mereka selalu mengundang masyarakat sipil, ya, LSM, bukan hanya unsur pemerintah tapi juga orang-orang yang dianggap mengerti, ya, memahami tentang konteks keterbukaan informasi publik itu. Tapi ternyata pada akhirnya upaya itu juga tidak membawa hasil yang signifikan, Mbak Mona, gitu kan? Kenapa? Karena ya itu tadi, grouping sudah terlanjur terbentuk, ya, gejalanya sudah banyak, kondisinya sudah ada, ya, sehingga tetap saja itu terjadi seperti itu, karena, ya, karena adanya faktor kelelahan, tekanan waktu. Nah, yang menjadi kesimpulan akhirnya, ya, saya melihat bahwa penelitian ini memperkaya perspektif teori grouping dari Irving Janis yang tidak menyebutkan, ya, Janis nggak menyebutkan loh sebenarnya grouping juga bisa terjadi pada kelompok yang awalnya heterogen, lebih terbuka, memiliki kekuatan relatif setara, namun dikelilingi kepentingan-kepentingan lain di luar kelompoknya yang menekan terhadap proses penyelesaian tugas melalui upaya kompromi. Nah, Janis tidak menyebutkan ini, ya. Janis ini semuanya, ya. Jadi Janis lebih berorientasi pada homogen. Ini heterogen pun, di mana heterogen aja yang di mana perbedaan-perbedaan itu begitu kental gitu, ini juga terjadi begitu, ya. Iya. Jadi Janis belum menyebutkan itu di teorinya. Iya, jadi temuan ini kan, temuan penelitian ini kan, ya. Penelitian ini akhirnya menemukan, ya, bahwa akan bisa ada kekayaan dari perspektif grouping. Betul. Bisa perspektif grouping menjadi lebih kaya dengan adanya penelitian ini, bahwa ternyata grouping juga bisa terjadi pada kelompok yang heterogen dan lebih terbuka, ya, memiliki kekuatan relatif yang setara, namun dia dikelilingi oleh kepentingan lain, ya, di luar kelompok yang menekan
proses penyelesaian tugas melalui upaya kompromi. Jadi masukan terbarunya adalah kompromi di dalam alur alur jalan teori grouping yang diciptakan oleh Irving Janis itu kan nggak ada kompromi gitu, nggak ada kompromi. Namun di penelitian ini kita menemukan ternyata ada kompromi. Nah, ada peran development advocate ya tadi yang saya sebutkan. Tapi dia ternyata tidak membawa hasil yang signifikan juga gitu peran ini karena sudah kohesif di sekelilingnya ini sudah kohesif, jadi peran development advocate ini tidak maksimal akhirnya walaupun ada ya. Kemudian kompromi ya seperti yang ditemukan dalam penelitian ini disebutkan oleh Allison dalam teori birokrasi politik sebagai bagian untuk mencapai konsensus kesepakatan antara pihak DPR dengan pemerintah. Itu pun sebenarnya tidak menghasilkan keputusan yang baik. Harapan kita ketika misalnya sudah terjadi kompromi, dia akan menghasilkan keputusan yang baik. Karena kan sudah ada ini loh, udah ada lobby-lobby yang setara. Ya kan, antara kepentingan legislatif dan kepentingan eksekutif yang menjadi yang berguna untuk mencapai konsensus di antara kedua belah pihak. Nah, tapi ternyata ya meskipun ada kompromi, keputusan ini nggak sepenuhnya baik gitu. Tadi buktinya implementasinya masih banyak yang nggak full gitu kan, masih banyak yang kurang, kasus sengketa badan publik masih tinggi seperti itu, PPID-nya masih belum full 100%. Akhirnya apa? Keputusan ini dianggap salah, Mbak Mona gitu. Tetap saja dianggap salah, nggak bisa dibenarkan, nggak bisa dikatakan baik. Padahal ada proses kompromi sebelumnya, ada proses kompromi. Nah, situ ya. Jadi saya melihat model pengembangan teori grouping yang bisa ditawarkan melalui penelitian ini yaitu bahwa kondisi pendahulu grouping dalam konteks kelompok pada organisasi terbuka dan dinamis seperti di DPR akan dominan ditandai oleh kohesi, isolasi kelompok, homogenitas kelompok, tekanan dari luar dan di dalam kelompok. Jadi item-item ini ya, kohesi, isolasi kelompok, homogenitas kelompok, tekanan dari luar dan di dalam kelompok itu menjadi kondisi pendahulu yang ada di DPR RI. Nah, sehingga ketika nantinya misalnya ya model penelitian grouping Indonesia itu seperti apa? Oh, kalau Janis tuh kondisi pendahulunya itu tidak seperti ini ya, ada faktor lain misalnya gitu. Nah, tapi kalau di sini dia kondisi pendahulunya itu lebih dominan itu ditandai oleh kohesi, isolasi kelompok, homogenitas, tekanan dari dalam dan dari luar. Jadi ada 4 item yang dominan untuk perspektif kelompok terbuka dan heterogen di Indonesia, terutama di DPR. Seperti itu. Jadi agak berbeda dengan Janis. Kalau Janis itu ada kalau nggak salah ada 7 item gitu. Kalau ini hanya 4 item kondisi pendahulu yang dominan. Gitu kan. Nah, kemudian gejala yang kemudian muncul dan menjadi ciri khas dalam komunikasi kelompok di DPR ketika merumuskan sebuah undang-undang yaitu tadi adanya kompromi yang akhirnya dapat dimasukkan menjadi bagian dari elemen faktor tekanan untuk mencapai keseragaman atau dikatakan dengan uniformity pressures ya. Jadi kompromi ini bisa menjadi item tambahan untuk dikembangkan bagi perspektif teori grouping di konteks lembaga yang atau instansi yang terbuka atau kelompok yang lebih terbuka dan heterogen di Indonesia. Contohnya adalah DPR RI seperti itu. Ya. Jadi ini. Oke. Masih ada, Mbak? Masih. Nah. Faster ya, ini udah hampir 1,5 jam ini. Oh iya. Nggak kerasa ya, menarik banget. Nggak kerasa ya, karena ini kita kenapa tadi kompromi ya? Kompromi ini
gimana dia bisa terjadi, kompromi ini kenapa, seperti apa. Nah ini ya, jadi dia karena adanya kepentingan yang bertarung, maka ya ada kompromi tadi untuk mencapai konsensus. Nah hasil dari kompromi yang mengandung groupthink ini menyebabkan RUU itu akhirnya disahkan ya setelah memakan waktu panjang, namun ternyata masih menyisakan kekecewaan bagi koalisi masyarakat sipil gitu. Implementasinya di lapangan juga nggak sesuai, sehingga penelitian ini juga menangkap sebenarnya adanya interaksi kelompok yang rentan terhadap konflik kepentingan, di mana lobby dan kompromi itu pasti akan selalu ada di dalam proses untuk pengambilan keputusan yang dilakukan di dalamnya. Nah ini terakhir ya Mbak Mona, terakhir. Nah, penelitian ini akhirnya membuka perspektif baru bagi para politisi ataupun calon politisi bahwa ternyata hasil pengambilan keputusan itu nggak hanya bersumber dari kekuatan atau pengaruh kohesivitas partai politik ya yang menjadi latar belakang anggota kelompok, tapi juga bisa datang dari kohesivitas lain yang berasal dari keanggotaan dalam kelompok tugas atau panja. Panja ini kan terdiri dari partai-partai politik yang beda toh, gitu kan? Orang-orang yang berbeda afiliasi politik. Nah ini bisa terjadi. Jadi dia bukan hanya terjadi di kelompok misalnya partai politik A atau hanya terjadi di PDI gitu. Di PDI sudah sangat kohesif PDI sendiri. Tapi ketika misalnya dia bergabung dalam panja kepanitiaan khusus, groupthink juga bisa terdiri terjadi. dari sejumlah ya. Groupthink juga bisa terjadi. Mbak Lisa, kalau kita lihat dari teorinya groupthink, asumsinya bahwa dia berada dalam sebuah kelompok yang homogen. Artinya standpoint yang tadi Mbak Lisa kasih contoh-contoh Watergate dan lain sebagainya itu kan homogennya kan, konteksnya homogen. Sementara kalau parlemen itu kan heterogen kan, memang naturally heterogen karena perwakilan dari berbagai perspektif, ya kan? Betul. Jadi tapi jangan salah Mbak Mona, tadi yang ada task oriented group. Task oriented, ya, task oriented group, ya. Artinya gini, sebenarnya ini ngasih pendekatan yang berbeda sedikit lah gitu ya dari konsepnya Janes, ya kan? Yang Mbak Lisa berikan ini, penelitian ini lebih berbeda sedikit lah gitu ya. Kalau tadi homogen, ini heterogen gitu. Gimana terjadi pada konteks yang heterogen, padahal mereka harus duduk bersama, ya kan? Nah, itu. Betul Mbak Mona. Jadi seperti itu. Jadi bisa terjadi kohesivitas itu bisa terbentuk ternyata di dalam kelompok-kelompok tugas itu yang berasal dari anggota yang berbeda-beda latar belakang politiknya gitu. Nah, itu. Kemudian juga penelitian ini bisa menjelaskan kepada para praktisi swasta ya, terutama BUMD, BUMN yang berada di bawah label PROM, PT atau TBK agar lebih paham status, fungsi dan perannya saat ini dalam Undang-Undang KIP ya, sehingga dia bisa mampu mendukung suburnya iklim persaingan usaha demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Indonesia. Tuh, karena kalau dia dimasukkan ke dalam badan publik, artinya dia sudah siap dibuka dong, sudah siap terbuka kepada publik. Nah, kemudian penelitian ini juga membuka wacana bagi masyarakat luas, sekaligus menegaskan bahwa potensi terjadinya groupthink akan selalu hadir dalam berbagai aktivitas pengambilan keputusan kelompok, baik dalam skala kelompok besar maupun kecil, di dalam organisasi atau lembaga politik maupun organisasi lembaga non politik ya, dalam berbagai kehidupan manusia. Bahkan pada kelompok terbuka yang bisa mengakomodir berbagai masukan luar sekalipun, ini bisa terjadi loh. Ya, seperti itu. Kelompok yang sifatnya lebih katakanlah misalnya LS yang lebih terbuka tuh misalnya ya LSM ya yang dia katanya ideal dan sebagainya gitu kan, funding juga transparan dan sebagainya, itu bisa terjadi. Sehingga yang menjadi kunci sukses untuk pengambilan keputusan adalah seberapa besar kemampuan anggota kelompok untuk mengelola kekompakan, kohesi
ya, kohesi di antara anggotanya serta mengakomodir berbagai pendapat melalui mekanisme perolehan suara terbanyak, ya, yang dilakukan secara transparan. Nah, ini tadi ada proses diskusi yang harus dilalui oleh setiap anggota kelompok sebenarnya. Jadi bukan hanya diserahkan kepada si A, si B, si C yang sudah punya peran dominan saja gitu. Sehingga mengabaikan suara-suara atau nurani dari anggota yang lainnya gitu. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, jangan sampai yang 2 nggak tahu, yang 3 tahu, yang 3 jalan, yang 2 nggak jalan gitu kan. Nah ini. Kemudian penelitian ini juga memberikan gambaran menarik kepada publik tentang aktivitas wakil rakyat di DPR RI yang memiliki otoritas dalam proses penyusunan sebuah naskah undang-undang dengan berbagai tarik-menarik kepentingan, ya, kompromi, lobby-lobby, perdebatan, sehingga akhirnya kita mampu bersikap bijak lah dalam memberikan penilaian terhadap anggota DPR RI. Mereka juga diwarnai dengan ketegangan ternyata. Iya, pasti. Iya. Jadi seperti itu Mbak Mona. Mbak Lisa, ini penelitiannya metodenya analisis isi ya, atau wawancara juga? Studi kasus. Ya, deskriptif kualitatif, paradigmanya post positivis. Ya, jadi melihat dari data ya. Ya, saya dari ini. Itu loh rekaman wawancara, transkrip. Ya. Jadi kan ada di DPR itu ada buku-bukunya yang Mbak Mona tebal-tebal sekali dari rekaman rapat itu semuanya tergambar tuh dia ngomong apa gitu kan, dia bantahnya seperti apa itu semua tertulis di situ. Jadi dari situ saya mengambil data-datanya dari sana, dari narasi-narasi di buku-buku notulensi itu. Oke. Wow, keren sekali. Mungkin bisa di stop share, Mbak Lisa. Oh ya, kalau mau menghubungi Mbak Lisa gimana ya? Oh ya, boleh. Nah, ini terakhir. Oke. Bisa di FB Lisa Adrianti, di IG Lisa Adrianti. Kalau emailnya ada di lisaadrianti@unip.ac.id. Oke, wah. Baik, terima kasih Mbak Mona. Terima kasih. Jadi stop share dulu Mbak Lisa. Oke, saya stop share. Iya. Iya. Oke, Aner banget dapat penjelasan yang luar biasa, mendalam, dan saya yakin pasti untuk penelitian disertasi apalagi gitu ya. Bukunya harus asli, harus digali, harus dibuka, kemudian kajiannya mendalam. Berapa lama kajian? Setahun ada? Setahun. Sebenarnya lebih lama lagi sih Mbak Mona. Jalan-jalannya ya 2 tahun lah gitu kan, jalan-jalannya, mikir-mikirnya gitu kan, diskusi-diskusinya. Ini banyak pertentangan loh, sampai terakhir itu saya patah arang juga karena dianggap kayaknya susah deh kamu neliti ini tuh, nggak mungkin gitu. Gimana gitu. Jadi saya betul-betul harus punya dasar yang kuat sekali untuk membenarkan argumen saya. Makanya itu risalah rapat itulah itulah yang dijadikan dasar pegangan untuk membuka tabir-tabir selain dari wawancara-wawancara yang dilakukan. Seperti itu. Very nice. Aner banget sekali lagi Mbak Lisa, thank you very much. Jadi kita jadi tahu bahwa di dalam komunikasi ada kerumitan-kerumitan, kompleksitas gitu ya di dalam komunikasi, baik komunikasi antar pribadi maupun komunikasi kelompok kerumitannya tersendiri, komunikasi massa punya kerumitan tersendiri. Ini hanya satu teori saja gitu ya yang dikembangkan oleh Janes ya. Mbak Lisa, terima kasih. Irving Janes. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan amin. Begitu juga Mbak Mona, sehat selalu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Thank you very much. Saya tunggu di komunikasi rasa obrolannya. Siap.
Siap. Oke, Mbak Lisa, Oke, terima makasih. kasih. Saya pamit undur. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.